107.7 FM Ecom Radio, be creative, inspiring people. Hai e-commerce, welcome back again in iCast, podcast Ecom Radio. Nah, di episode kali ini tuh kalian bakal ditemenin bareng aku, Wano, si mata berbinar yang hobi main gitar. Nah, kebetulan nih, kalau hari ini tuh kita bakal bahas suatu topik yang bakal relate banget sama kehidupan sehari-hari, terutama gimana sih caranya kita tuh berani speak up, khususnya dalam menciptakan ruang aman dan nyaman. Nah, tapi Wano gak sendirian nih e-commerce. Wano bakal bawa narsum yang sangat keren parah nih. Oke, kita langsung sapa Kak Fahri. Halo e-commerce dan juga Wano. Wano tadi mata berbinar dan suka main gitar. Iya, betul. Asik. Aku apa ya? Rajin ibadah deh. Boleh dicoba dulu, dicoba lagi. Apa ya? Ya, halo e-commerce. Salam kenal. Aku Fahri. Kali ini bakal nemenin Wano dan ngobrol-ngobrol singkat seputar gimana caranya kita bakal nunjukin bahwa kita adalah sahabat dan juga ruang aman untuk semua gitu. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi seorang konselor sebaya dan kita bakal coba untuk menarik semua orang untuk sadar. Jadi tungguin keseruan kita hari ini. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Farid udah meluangkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol di iCast untuk kurang lebih 15-20 menit ke depan. Terima kasih banyak untuk itu. Tapi boleh nih sebelumnya kita kenalan lebih lagi Kak, namanya Kak Farid siapa, nama panjangnya, kemudian asalnya dari mana, terus sekarang tuh lagi sibuk apa aja, boleh nih? Oke, salam kenal, nama aku Fahri. Nama panjangnya Muhammad Fahri Azizur Rahman, bisa dipanggil Fahri. Aku asalnya Bengkulu, tapi sekarang lagi kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, jadi sekarang aku lagi sibuk membersamai dan menjaga sebuah organisasi namanya Generasi Anti Kekerasan, dan juga sekarang menemani juga namanya Jaga Foundation, Yayasan Jaringan Aman Generasi Muda yang berfokus pada isu pemberdayaan pemuda, perlindungan anak dan juga pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Oke. Terus kayaknya aku tadi udah baca-baca nih tentang profilnya Kak Fahri itu, terus aku baca di Instagram, bio Instagramnya Kak Fahri itu ada mention generasi anti kekerasan. Betul. Nah, itu kira-kira kenapa sih kok akhirnya Kak Fahri milih itu sebagai kampanye yang dibawain? Oke, jadi singkat cerita, kenapa sih aku tuh ngebuild generasi anti kekerasan. Jadi waktu itu kita kan habis after COVID-19 ya, dan semua orang juga pasti apa yang dicari, paling banget yang dicari tuh setelah bangun tidur apa? HP kan. Dan semua orang kan menggunakan HP. Coba tanya e-commerce pasti siapa yang nggak punya HP gitu. Pasti pakai HP semua kan. Nah, jadi after itu kita mulai menemukan nih, ternyata kekerasan tuh nggak cuma fisik doang, nggak cuma verbal doang. Ternyata ada di dalam HP kita, yaitu kekerasan digital. Namanya kekerasan berbasis gender online, atau dalam UU TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namanya kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Nah, setelah itu kita menemukan nih banyak banget kekerasan digital, mulai dari doxing, terus juga grooming, terus juga sexting, dan juga hacking pun termasuk KBGO loh. Oh iya. Iya, kamu pernah dihack Kak IG-nya? Alhamdulillah nggak pernah, tapi jangan Jangan sampai ya e-commerce sekalian gitu. Nah, jadi setelah melihat berbanyak kekerasan-kekerasan tersebut, kita pengen jangan sampai ada korban lagi, karena juga kita yang merasakan gitu. Iya, betul banget. Karena waktu itu kita berlima, aku dan 4 temanku, dan kita sama-sama punya pengalaman dapat kekerasan tersebut gitu. Baik, nggak cuma kekerasan fisik doang, kekerasan verbal secara nyata, tapi kekerasan di dunia digital ya banyak banget gitu, banyak banget. Termasuk ada salah satu anggota keluarga kita, dia tiba-tiba dapat telepon dari nomor nggak dikenal, terus tiba-tiba dia ditunjukin alat kelaminnya.
perempuan ditunjukin sama laki-laki, alat kelamin laki-laki, miris kan? Aduh, miris banget. Miris banget. Dan juga itu kan menimbulkan trauma ya terhadap dia. Nah, jadi kita pengen jangan sampai ada korban lagi. Makanya dari itu kami berangkat mulai dari keresahan muncullah sebuah gerakan namanya generasi anti kekerasan gitu e-commerce. Keren banget sih e-commerce karena ternyata ada background dari dibentuknya GAK ya. Betul. Wah, keren banget karena nah, tadi kan udah disampaikan sama Kak Fahri nih kalau background dari kenapa sih Kak Fahri itu ambil GAK sebagai kampanye gitu. Nah, tapi kalau kita kan udah sering nih dengar istilah dari generasi anti kekerasan atau GAK itu. Nah, kalau misal dari Kak Fahri sendiri nih, di kehidupan sehari-hari itu makna dari generasi anti kekerasan tuh apa sih? Oke, jadi makna dari generasi anti kekerasan itu adalah kepedulian sih. Kepedulian bahwa jangan sampai ada teman kita yang kena kekerasan atau teman kita yang jadi pelaku, kita diam aja. Jangan jadi penonton. Maknanya tuh jangan sampai kita jadi penonton doang. Dan juga kita harus punya kepedulian. Jadi harus punya simpati, empati dan juga compassion. Kalau simpati kan cuma ngerasain aja nih, ngerasain oh kasihan ya dia gitu. Iya, betul. Kalau empati ikut merasakan oh iya kalau aku jadi dia aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Kalau compassion ada tindak lanjutnya, jangan diam gitu. Jangan Ada tindakannya. tindakannya itu ya stop gitu. Mulai dari kita sendiri dulu gitu. Walaupun kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Ya berarti mulai dari diri sendiri dulu aja untuk mulai peduli dan juga say no untuk kekerasan gitu. Baik kekerasan apapun itu, fisik, bullying, cyberbullying, digital dan sebagainya. Dan juga yang paling penting apalagi daerah kampus ya. Oh iya, betul. Kekerasan seksual sih yang paling harus kita say no gitu. Jadi makna dari generasi anti kekerasan tuh kepedulian dan jangan sampai teman-teman nggak peduli, nggak ada compassionnya untuk say no terhadap kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, seksual maupun kekerasan digital. Gitu. Ya, betul banget. Tapi emang umumnya nih ya biasanya kan orang tuh taunya kekerasan itu identik hanya dengan kegiatan fisik aja gitu, kayak dipukul atau gimana. Ternyata kekerasan tuh nggak hanya itu doang, ada di cyber yang setiap hari kita pakai di HP, di media sosial. Habis itu sekadar ucapan dan pembicaraan itu juga bisa ya jadi kekerasan, sehingga kita perlu tahu gitulah gimana caranya biar nggak sampai ke situ. Betul. Oke. Nah, kalau misal di kondisi sekarang nih Kak, biasanya tuh bentuk kekerasan apa sih yang menurut Kakak tuh paling sering terjadi tapi kelihatannya tuh kayak simpel, kayak sepele, tapi ternyata tuh dampaknya gede. Menurut Kak Fahri apa? Catcalling sih. Catcalling. Sepakat. Catcalling. Sepakat kan? Sepakat. Kayak lu ngedipin mata sama cewek aja tuh udah catcalling menurutku. Betul. Dan juga apa ya, catcalling ini kan yang awalnya cuma bercanda, say kayak ada si cantik, itu kan udah catcalling kan. Kayak Betul banget. ya nggak tahu semua orang itu suka apa enggak. Kalau dia nggak suka ya kamu udah termasuk kekerasan. Ya kalau dia nggak bercanda doang ya lama-lama juga orang risih kan di catcalling. Ya siapapun lah, baik itu tenaga pendidik, dosen, siswa, mahasiswa, bahkan tukang pun bisa aja kan jadi pelaku. Betul, Jadi ya emang harus kita non normalisasi gitu. Jangan sampai dinormalisasikan gitu catcalling ini. Jadi nggak cuman catcalling di dunia nyata aja, di dunia digital pun siapa e-commerce Ayo. yang pernah di TikTok ada cewek cantik atau ada cowok yang kekar yang komennya apa-apa. Nah, Nono ya. Nono ya gitu. Nah, itu udah termasuk kekerasan berbasis internet online atau kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi aku rasa dari hal kecil itu pun bisa jadi kekerasan. Kita nggak tahu dari kecil-kecil lama-lama jadi kekerasan seksual kan kita nggak tahu ya. Betul banget. Nah, jadi ya kita emang harus stop dari kita sendiri dulu lah. Jangan jadi ada tingkatannya nih. Lead self, mimpin diri sendiri, lead others, mimpin orang lain, baru lead change, memimpin perubahan. Ini dari sendiri dulu, mimpin orang lain, baru mimpin perubahan gitu. Oke, berarti lead self, Lead others, lead change. Gitu. Wah, keren banget sih. Ini boleh nih dikutip ya. Iya. Jadi quotes hari ini, kata-kata hari ini. Fahri 2K26. Betul. Tapi kayaknya emang banyak banget ya pengalamannya Kak Fahri di bidang edukasi sosial kayak gini tuh. Nah, kira-kira ada nggak sih cerita atau pengalaman yang paling paling berkesan dan bikin Kakak tuh makin yakin kalau
kakak itu harus konsisten ngedukasi tentang generasi anti kekerasan ini. Betul. Jadi yang bikin aku yakin adalah banyak sekali orang-orang yang terbantu dengan gerakan kami sih. Masya Allah. Dan juga dia sampai DM aku, Oh, iya. sampai kayak misal kita ada Padlet, ada kayak apa ya? Kalau yang anonim itu Oh, iya. menyampaikan, "Kak, makasih banyak ya udah bangun gerakan ini. Aku yang dari awalnya korban bullying, korban ini, tapi aku bisa berdaya karena ini tuh ruang aman bagi aku," gitu. Masya Nah, kita juga pengen meneruskan ini gitu. Nah, jadi karena ada semangat-semangatnya teman-teman, jadi aku percaya sih aku bakal terus komit dan juga konsisten terhadap isu ini. Dan juga kita tahu ya, kekerasan tuh di mana-mana, baik itu perempuan, laki-laki pun sama gitu. Jadi Betul. saatnya saling jaga lah. Saling gitu. jaga satu sama Iya. lain, siapapun ciptain ruang aman gitu loh buat Betul, satu safe sama. space. Betul. Oke, selain aktif mengedukasi tentang isu sosial terutama di generasi anti kekerasan ini, kayaknya Kak Fahri ini banyak di kesibukannya Aduh. selain itu ya. Nah, kira-kira tuh sekarang lagi sibuk apa aja nih? Terus gimana sih cara Kak Fahri tuh ngatur waktunya? Oke, jadi aku sekarang lagi banyak membersamai foundation ya atau yayasan. Jadi aku sebagai community engagement di Nurrelawan. Jadi teman-teman yang suka kerelawanan boleh hubungin aku. Kita bakal coba volunteeran bareng. Terus juga aku bagian dari Ashoka Indonesia sebagai Ashoka Changemaker. Teman-teman yang mau jadi founder komunitas itu aku bisa ajarin dari nol. Wow. Dan kita nge-build komunitas bareng-bareng dengan modul-modul yang kita terapkan. Dan juga aku juga lagi bantu Indica Foundation sih untuk build kurikulum harmoni. Jadi kita sebagai agen perdamaian tuh emang harus banyak kita edukasi. Jadi aku lagi aktif banget di komunitas dan juga jadi mahasiswa psikologi ya pastinya, mahasiswa psikologi yang harus terus mengedukasi soal kesehatan mental, soal bagaimana kita harus say no tadi terhadap kekerasan, budaya minta tolong. Betul. Terkadang kita ini ya bisa nih ngerjain sendiri gitu. Bisa, padahal Padahal butuh. butuh orang lain. Ya makhluk sosial kita harus butuh orang lain dan juga jangan ragu untuk minta tolong e-commerce gitu. Nah, untuk time managingnya gimana kalau dari Kak Fahri? Aduh. Aduh. Iya, kalau time managingnya aku pakai skala prioritas sih teman-teman. Jadi setiap malam aku bakal to-do list. Aku besok harus ngapain. Contohnya malam tadi nih, aku harus ke sini untuk menemani e-commerce kalian untuk bincang-bincang. Jadi aku to-do list dulu hari ini jam sekian sarapan, jam sekian prepare ke UMY, terus jam sekian podcast, nanti apalagi. Jadi aku pakai banyak sih Google Calendar. Terus misal tim aku mau invite aku meeting, ya invite aja Google Calendarku, nanti muncul kok notifnya, aku bakal hadir gitu. Nah jadi time managementnya aku pakai skala prioritas. Kalau emang belum bisa aku kerjakan, aku bilang aku nggak apa ya kayak aku bisa terus tuh, aku pasti bilang sih kalau aku nggak bisa, nggak mungkin aku yain semua gitu. Jadi time managementnya aku coba untuk pakai skala prioritas dan coba susun to-do list untuk bagaimana aku melanjutkan hari-hariku di kemudian hari gitu. Berarti biar bisa ngerti kira-kira apa sih yang lebih krusial untuk dilakukan pertama, baru lanjut gitu kan. Betul. Oke, kita lanjut ya Kak. Kan sekarang media sosial itu punya pengaruh yang sangat luar biasa banget kan. Nah, menurut Kak Fahri nih, seberapa besar sih peran media sosial itu dalam membangun budaya yang lebih positif dan minim kekerasan? Oke, tapi kita perlu tahu ya, sekarang sosmed tuh udah jadi ajang ini berantem. Betul. Entah itu agama ke agama, entah itu fanbase K-pop dan fanbase K-pop lainnya, Betul. entah itu fanbase bola dan sebagainya. Kita kan wah udah jadi apa ya, mode perang gitulah gitu. Tapi optimis nggak sosmed bisa lebih baik? Optimis, tapi harus berkolaborasi dari penggunanya, dari platformnya, dari pemerintahnya. Ya harus berkolaborasi. Kan sekarang tuh kita berkolaborasi lah, tujuan dan juga solusi yang terbaik tuh berkolaborasi gitu. Nah, misal pemerintahnya urus kebijakannya, penggunanya lebih aware dan juga lebih beretika dalam bermedia sosial. Terus juga platformnya ya juga harus tegas terhadap pengguna-penggunanya. Jadi kan ada kolaborasi di sana. Jadi bagi aku
kalau kita ingin bermedia sosial dengan baik, mulai dari kita sendiri dulu sebagai pengguna gitu. Jangan sampai kalau ada misal nih mau menghujat siapa gitu. Nah, tuh. Waduh. Nah, nggak boleh deh. Jadi suarakanlah suaramu sebijaknya dan jangan sampai kita mencoreng integritas kita sebagai anak bangsa gitu. Jadi kan kita kan selalu berdaulat, adil dan juga jujur ya orangnya. Jadi ya kita harus mempertahankan semua aspek-aspek itu demi menjaga keutuhan bangsa kita sih sebagai warga negara yang baik kan warga jaga warga ya. Betul. Sipil jaga sipil gitu. Kita harus saling jaga untuk mewujudkan media sosial yang aman, nyaman dan juga bebas kekerasan gitu. Wah, bagus banget sih. Itu reasoningnya bagus banget. Nah, tapi emang gak mudah ya Kak. Nggak mudah, Apalagi tadi kan jujur. butuh apa dari penggunanya sendiri, dari pemerintah dan juga dari Platform. platformnya gitu. Nah, jadi dari situ tuh Kak Fahri pernah nggak sih ngerasa kayak burnout, kayak capek atau ngerasa kayak apa yang udah dilakukan itu kurang berdampak? Terus kira-kira gimana sih caranya Kak Fahri itu biar tetap termotivasi gitu? Pernah dong. Waduh, boleh Kayak diceritain? aku sering banget kayak gitu dan juga minder kadang, minder aja. Ini nggak ada dampaknya ya. Ini tuh nggak works ya. Gitu. Dan ini tuh kok nggak ada yang peduli ya apa isu ini tuh. Udah redup ya dan sebagainya, masa nggak ada yang aware lagi gitu. Akhirnya aku tuh sering cerita ke teman-temanku, sering cerita ke orang tua dan siapapun yang ingin mendukung aku gitu. Oke. Yang pro, base-nya masanya Fahri itu kan ada yang pro, nggak semuanya kontra kan. Iya, Jadi betul. kita pengen banget saling mendukung, terus juga saling transfer energi positif. Jadi kalau bercerita, ya tadi aku bilang kan, minta tolong apapun lah, dengerin kayak kalau kasih solusi dan sebagainya. Jadi ya aku sangat senang sih didengerin, dikasih solusi. Jadi karena aku percaya aku nggak sendiri. Nah, jadi aku selalu berkomitmen dan berkonsisten sampai hari ini memperjuangkan isu anak dan juga perempuan. Masya Gitu. Allah, the power of budaya minta tolong ya Kak. Minta tolong gitu. Kita tuh nggak pernah sendiri gitu. Bener. Wah, nggak kerasa nih Kak, udah sampai di pertanyaan terakhir. Oke, nggak kerasa banget ya. Nggak kerasa banget. Oke. Terakhir nih Kak, kalau boleh nyampein satu pesan nih ke e-commerce dan apalagi terutama yang masih muda-mudi nih, kira-kira kenapa sih kok penting buat mulai peduli terhadap lingkungan sekitar dan berani jadi bagian dari generasi anti kekerasan? Oke, jadi satu sih pesanku, kalian tuh harus percaya bahwa everyone a change maker gitu. Semua orang bisa membawa perubahan, baik itu bagi diri mereka sendiri maupun ke orang lain. Tadi kan aku udah bilang, lead self. Ayo pimpin diri sendiri dulu. Pimpin diri sendiri dulu sebagai pengguna internet yang bijak, sebagai defender bullying, sebagai warga negara yang baik dan sebagainya. Kalau udah, ayo kita sama-sama pimpin orang lain yang sama visinya sama kita gitu. Lead others. Setelah itu mari kita pimpin perubahan bersama anak-anak bangsa lainnya. Dan aku percaya teman-teman semua juga pasti adalah seorang mahasiswa dan juga seorang aktivis yang aktif bersuara. Jangan diam, suarakan terus suaramu, beretika dengan baik, dan juga jangan lupa untuk saling jaga antar mahasiswa, antar teman, antar keluarga, dan juga antar masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai kita terpecah belah, dan juga mari wujudkan ruang sosial media yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan. Sampai jumpa. Waduh, Masya Allah, keren banget nih pesan dari Kak Fahri. Wah, mungkin bisa nih jadi pengingat buat kita semua kalau perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil seperti dari diri sendiri. Betul. Gitu, dari cara kita berbicara, habis itu memperlakukan orang lain, kayak sampai berani peduli melihat sesuatu dan berani speak up kalau misal hal tersebut itu nggak benar. Gitu. Nah, makasih banyak nih Kak Fahri buat sama-sama. pesan-pesan, buat insight-insight, pengalaman segala macam yang sudah dibagikan buat e-commerce, buat aku juga pastinya itu benar-benar sangat menginspirasi sekali dan semoga makin banyaklah anak muda yang terinspirasi untuk Betul. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman gitu. Oke, terima kasih juga nih buat e-commerce yang udah menyaksikan podcast ini. Semoga
bisa masuk ya pesannya. Karena bener-bener Amin. penting banget buat diketahui, penting banget buat dipelajari, buat jadi aware Betul. warning gitulah. Wah, buat e-commerce jangan lupa ya like, comment dan Share. and Subscribe. Oke. Oke, biar nggak ketinggalan episode-episode iCast yang lainnya pastinya. Tuh. Oke, aku Wano si mata berbinar yang hobi main gitar dan juga narasumber keren kita hari ini. Fahri. Pamit undur Undur diri. diri. So, stay tune on 107.7 FM Ecom Radio. Be creative, inspiring people. Dadah.